Jadi mungkin itu boleh dikatakan sampai saat ini hanya satu-satunya itu pengadaan di TNI yang betul-betul lengkap itu. Salam Smart Army College. Jumpa kembali dalam Smart Army College, kali ini bersama Komandan Politeknik Angkatan Darat Brigjen TNI Dodo Irmanto dalam rangka HUT TNI dan Dies Natalis Politeknik Angkatan Darat yang ke-35 tahun. Memang tak terasa 35 tahun, betul Komandan ya. Masa bakti institusi Politeknik Angkatan Darat dimulai dari Instek atau Institut Teknologi saat itu, betul Komandan? Betul. Ya. Kemudian beralih menjadi Lemjiantek atau Lembaga Pengkajian Teknologi, berlanjut menjadi Sekolah Tinggi Angkatan Darat, dan terakhir terlahir Politeknik Angkatan Darat. Benar. Usia 35 tahun Komandan, kalau diperuntukkan bagi seorang individu, itu adalah masa pemisah yang paling umum di antara orang itu masa muda beralih menjadi masa dewasa atau tua, di mana ada unsur kemapanan tapi juga di mana adalah penentuan masa depan. Terkait dengan hal tersebut Komandan, mohon izin, Politeknik Angkatan Darat di usia ke-35 tahun itu berdirinya, susahnya, atau awalnya bagaimana? Mohon izin Komandan. Baik, terima kasih Bu Tere. Siap. Jadi saya terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang di Weekend Smart Podcast ini ya. Siap. Ini kesempatan yang luar biasa, momen yang luar biasa dihadapkan dengan hari ulang tahun TNI ke-78 dan juga Dies Natalis Poltekkad yang ke-35. Jadi betul tadi seperti disampaikan bahwa kalau melihat angka ya 35 tahun. Betul, Komandan. Ini bagi kita nih personal secara individu manusia itu boleh dikatakan sudah dewasa ya. Sudah dewasa dan tentunya harapannya kan kalau sudah dewasa ini tanggung jawabnya itu sudah lebih dibandingkan pada masa remaja. Kalau kita melihat sejarah berdirinya Poltekkad ini, mungkin banyak yang masih belum paham ya bagaimana Politeknik Angkatan Darat ini berdiri. Jadi awal berdirinya Poltekkad ini diawali tahun 1988. Oh, 88 Komandan ya? Tahun 88. Saya belum lahir itu. Oh gitu ya. Saya 88 baru lulus SMA. Baru lulus SMA, baru masuk kedinasan, jadi baru mulai pendidikan tahun 88. Siap Komandan. Jadi pada saat itu Angkatan Darat melaksanakan atau ada satu proyek ya, pengadaan alutsista Angkatan Darat. Nama proyeknya apa Komandan, mohon izin? Proyeknya namanya Sembur Geni. Jadi Sembur Geni itu adalah pengadaan alutsista rudal Rapir. Betul. Itu untuk Korps Arhanud pada saat itu. Nah, pengadaan alutsista rudal Rapir ini mungkin tidak seperti yang kita lihat saat ini ya. Pengadaan alutsista itu hanya sekedar kita membeli barang saja. Ternyata proyek Sembur Geni ini selain pengadaan alutsista, ini ternyata lengkap. Jadi termasuk TOT-nya, transfer of teknologinya juga dilaksanakan. Berarti terkait dengan SDM-nya Komandan. Betul. SDM-nya, jadi pangkalannya, semua itu betul-betul merupakan satu proses pengadaan alutsista yang lengkap. Ya. Berarti nggak mudah, tidak hanya perangkatnya, tetapi orang yang mengawakinya. Betul. Jadi personilnya, bangunannya, pangkalannya, alutsistanya, kendaraannya, semua lengkap. Jadi mungkin itu boleh dikatakan sampai saat ini hanya satu-satunya itu pengadaan di TNI yang betul-betul lengkap itu. Jadi sebetulnya dimulainya tidak tahun 88, jadi sudah mulai sebelumnya. Ya, beberapa tahun sebelumnya sudah dimulai. Itu dimulai dengan kita mengirim beberapa personil dari Korps Arhanud dan juga dari korps lain yang ada keterkaitan seperti dari perhubungan, peralatan
berangkat untuk ke Inggris untuk mengikuti pendidikan di sana. Berarti terkait dengan kalau saya lihat korpsnya itu pure teknologi. Betul, betul. Karena memang rudal repel ini syarat dengan teknologi. Pada saat itu udah paling canggih itu, paling hebat. Apalagi dikirim ke Inggris. Betul. Dan tidak hanya perwira, bintara yang mayoritas yang dikirim adalah bintara ke sana, karena memang nanti yang mengawaki sebagai operator, sebagai operator rudal repel adalah para bintara. Jadi kalau di kita ini kan ada bintara Milsuk 5, Milsuk 6 pada saat itu. Iya betul. Ya, tahun-tahun sekitar tahun 85 lah itu. Mereka lulusan tahun 85. Jadi itu Bu, pada saat itu diawali dengan itu prosesnya itu proyek sumber geni itu berlanjut sampai proses pembangunan pangkalannya itu. Jadi ada 4 waktu itu pangkalan rudal repel itu saya tidak tahu itu apakah memang sengaja dibuat itu atau kebetulan. Jadi ABCD. Jadi ada detasemen rudal repel A Arun 001, detasemen rudal 002 itu B Bontang. Siap. Oh, kemudian, di Bontang. Betul. Berarti nggak satu place komandannya? Tidak. Jadi ada 4 tempat itu. Kemudian yang C ini Cikupa 003. Siap. Kemudian D ini 004 Dumai. Jadi ABCD itu namanya berurutan sesuai dengan urutan detasemennya 001, 002, 03, 04. Kemudian pangkalan juga lengkap Bu, senjatanya ada, kendaraannya, kemudian kantornya dan lain sebagainya dibangunkan semua. Mohon izin Komandan, kalau kami boleh bertanya, itu dibangunkan dari Inggris datang juga. Betul. Atau kita sendiri yang bangun? Betul, iya. Ya dari untuk untuk supervisinya dari pihak Inggris. Wow. Ya. Siap. Jadi kalau kita melihat contohnya lah kantor kita ini, pangkalan kita agak berbeda mungkin dengan prototipenya Angkatan Darat. Iya betul. Pakemnya Angkatan Darat siap. Prototipenya. Kalau kita lihat kan tahun-tahun itu 88 dibangun, kita belum ada bangunan kita yang menggunakan aluminium seperti begini kan. Untuk kusen-kusen pintu, kusen jendela. Tapi untuk bangunan yang pada saat itu dibangun proyek sumber geni itu. Jadi selain itu tadi 4 pangkalan, kemudian dibangunlah sekolah. Sekolah itu pada saat itu diberi nama Institut Teknologi. Instek. Iya, Instek. Itu untuk mendidik para teknisi rudal repel. Ya. Itu untuk didiknya berarti yang sudah lulusan Inggris datang lagi atau tidak? Tidak. Jadi pada saat itu yang lulusan Inggris sudah langsung masuk ke satuan-satuan. Kemudian setelah Instek diresmikan tahun 88 oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Pak Edi Sudrajat, maka dimulailah pendidikan D3 di sini. D3 di Instek, siap. D3, jadi 3 tahun di sini dididik. Itu ada untuk elektronika. Kemudian untuk telekomunikasinya. Kemudian juga ada untuk untuk alat bidiknya itu. Jadi optiknya. Oh, optik. Iya, optiknya. Nah, selain di sini dibuat dibuat tempat untuk mendidik itu, kemudian juga ada bengkelnya yang sekarang kita kenal dengan depo pemeliharaan alutsista Rahanut. Ya, posisinya tidak jauh dari tempat kita. Kemudian di seberang sana di depannya Poltekkad itu ada sekolah rudal. Iya, jadi itu untuk operatornya Bu. Untuk operator. Kalau di sini untuk mendidik teknisinya, kalau di sebelah sana di seberang itu untuk mendidik operatornya. Operator, siap. Jadi sedemikian lengkap itu pada saat itu pengadaan alutsista rudal repel itu, pembangunan pangkalan, terus TOT-nya juga mulai dari Inggris sampai bangunan ini jadi beralih ke sini, tapi pengajarnya pada saat itu mayoritas masih dari Inggris. Dari Inggris. Betul. Berarti kalau istilahnya input atau anak didiknya itu pun juga melalui seleksi ketat. Betul. Jadi kan yang nomor 1 pasti bahasa Inggris Bu. Siap, betul. Karena yang menyampaikan itu menggunakan bahasa Inggris, betul. Jadi memang bintara-bintara pada saat itu dituntutannya yang masuk mengikuti proyek sumber geni harus mampu memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah,
Setelah Instek itu berdiri Bu, berjalan secara bertahap, pelan-pelan guru-guru yang ada di sini atau pengajar yang ada di sini itu 100% akhirnya dari kita semua gitu, secara bertahap. Siap. Sampai tahun kurang lebih akhir 90-an lah Bu, setelah resesi 98, proyek Sumber Geni ini ya pada saat itu negara kita mengalami resesi, tidak dilanjutkan oleh pemerintah, sehingga alutsistanya pun pada saat itu rudal Rapir boleh dikatakan sudah expired, tidak bisa digunakan lagi. Betul. Iya. Siap. Sehingga akhirnya Angkatan Darat mengambil kebijakan karena fasilitasnya ini sudah terbangun semuanya, sayang kan kalau tidak dimanfaatkan. Tahun 2001 Instek ini berubah nama menjadi Lembaga Pengkajian Teknologi. Siap. Ya, jadi dimanfaatkan, masih tetap mendidik bintara-bintara D3, namun penggunaannya sudah berubah, tidak untuk rudal Rapir tetapi dimanfaatkan lebih umum, yaitu untuk kepentingan Angkatan Darat. Kepentingan alutsista Angkatan Darat. Siap. Betul. Siap. Berjalan itu kemudian ada pemikiran bahwa jadi mulai Instek berdiri sampai Lem Jiantek itu tanpa gelar. Memang pendidikannya 3 tahun tapi tidak ada gelar. Tidak ada gelar. Siap. Sehingga pada sekitar tahun 2014 itu terpikirlah oleh pimpinan Angkatan Darat untuk yang sekolah di sini, karena lama sekolahnya, pendidikannya 3 tahun. 3 tahun, untuk betul. Diberi gelar. Siap, betul. Nah, kemudian dari Angkatan Darat berkoordinasi dengan Kemendikbud saat itu untuk mensahkan, melegalkan pendidikan di sini, menjadikan sebagai perguruan tinggi, namun terkendala nama pada saat itu. Siap. Karena kan Lembaga Pengkajian Teknologi, jadi tidak ada di nomenklaturnya kementerian. Kalau lembaga itu kan tidak boleh meluluskan. Siap, betul. Ya, akhirnya dari Angkatan Darat merubah nama menjadi STTAD atau Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Darat pada tahun 2015 ya, pada saat itu. 2015 berarti Komandan. 2015. Namun pada saat kita ajukan juga itu STTAD juga terkendala untuk perizinan. Ternyata untuk sekolah tinggi itu aturannya pada saat itu sudah berubah, jadi izinnya harus dari presiden. Nah, setelah diskusi yang lumayan cukup panjang dengan kementerian, akhirnya disarankanlah kita namanya atau lembaga ini, institusi ini menjadi Politeknik Angkatan Darat. Menjadi Poltekkad ya. Berarti itu lebih pada lembaga pendidikan tinggi pada vokasi. Betul. Komandan. Ya, Siap. Vokasi kan, Politeknik ini vokasi. Karena memang sesuai dengan apa yang kita laksanakan di sini. Nah, pada saat itu kan awal-awal kan kita D3, tapi setelah Politeknik itu disetujui oleh Kementerian Pendidikan, maka pendidikan di sini ditingkatkan gradingnya menjadi D4. D4. Ya. Jadi kalau nama resmi Poltekkad itu tahun 2016. 2016. Namun berdirinya, kalau melihat sejarah berdirinya Poltekkad ini mulai tahun 1988 itu ya. Dengan nama awalnya adalah Institut Teknologi. Siap. Begitu, Bu. Wah, sangat menarik Komandan. Terkait dengan itu, saya lihat perkembangannya Politeknik Angkatan Darat dari Instek itu, saya mengaitkan, saya pernah baca ini Komandan, di website Learning and Education by Brandon Castron, itu adalah in the workplace of tomorrow, adaptability will not just be a threat, it will be the threat atau threat maker. Betul. Nah, terkait hal tersebut, mohon izin menanyakan, ini yang saya tertarik, moto terbaru dari Poltekkad yaitu Smart Army College. Kalau smart itu artinya kan pintar. Betul. Ternyata saya lihat smart is not only smart, tetapi itu adalah singkatan dari sustainable education. Atau kalau saya tidak salah mengerti ada lifelong learning. Kemudian yang membuat saya tertarik itu ditanamkan manner juga. Kemudian ini yang utama adalah adaptive dan adaptability. Kemudian researchable and technocrat. Apa yang menginisiasi atau membuat komandan, oh ini dijadikan moto, atau hanya sekedar oh ini motonya Poltekkad, ataukah ada tujuan kedepannya itu saya mau nih lulusannya atau luaran Poltekkad itu kan be adapt to others atau lingkungan. Mohon izin petunjuk. Baik, jadi gini Bu,
awal saya membuat tagline ya. Siap. Tagline-nya Poltekkad ini Smart itu terpikir pada saat saya memulai dinas di sini, bahwa yang ada di sini itu mahasiswa-mahasiswa ini pasti orang-orang terpilih. Betul. Orang-orang pintar. Siap. Itu kan identik, bahasa Inggrisnya berarti smart ya. Betul kan? Betul. Nah, kemudian nggak mungkin kita ngajarin orang smart kalau nggak dosen-dosennya juga smart juga, kan begitu. Sih, betul. Siapa? Akhirnya saya terpikir, ini kayaknya pas ini untuk membuat tagline-nya Poltekkad ini dengan memilih smart, memang bahasa Inggris, sehingga uraiannya pun saya gunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Itu menarik, Komandan. Betul. Ada sustainable manner dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya membaca sesantinya Poltekkad, Wikan Vyata Bhakti itu, dan saya cari artinya. Ternyata Wikan itu artinya cerdas juga. Cerdas juga. Betul. Wikan, Jadi Wikan Vyata Bhakti itu kalau diterjemahkan kan artinya orang-orang cerdas yang mengabdi di bidang pendidikan, kan begitu. Nah, jadi ini cocok ini saya bilang kan. Nah, akhirnya dari pemilihan kata smart itu saya urailah, saya breakdown lah di situ. Mulai dari smartnya, S-nya sustainable education, kemudian manner adaptif, ya, kemudian M-nya manner, kemudian adaptif, A-nya, kemudian R-nya researchable, dan yang terakhir adalah teknokrat. Nah, kalau kita melihat di huruf yang pertama sustainable itu kan di situ kita mengacu pada bagaimana pendekatan pembelajaran ini secara terus menerus, betul, supaya berkelanjutan gitu. Betul. Tidak hanya di lembaga pendidikan kalau saya tidak salah mengerti. Karena memang kita kan di sini mendidik teknokrat ya, para teknokrat. Jadi harapannya nanti setelah lulus dari sini kan mereka bermanfaat buat angkatan darat, dan mereka tidak hanya menjadi teknisi atau orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi juga mau mengembangkan ilmu itu lebih lanjut. Betul. Dimanapun mereka digunakan. Karena teknologi kan terus berkembang. Harapannya seperti begitu. Ya. Kemudian kalau kita melihat M-nya, manner, ya. Ini kan lebih kepada karakter. Betul, karakter. Kan, kalau kita di pendidikan angkatan darat kan kita masih menggunakan tripola dasar. Betul, Komandan, tripola dasar. Itu yang membuat saya tertarik. Kenapa kuliah tapi masih disuruh mendidik mannernya? Itu yang saya tanya ke Komandan. Karena itu bagus ya. Mungkin memang pendahulu-pendahulu kita dulu ya, dalam mendidik ke tentara atau militer ini itu tidak hanya kita masalah akademik saja yang kita pentingkan, betul. Tetapi juga mannernya, karakternya itu tetap harus kita jaga, dan harus kita didik di situ, sehingga mereka profesional ya. Karena di situ kan mencakup pada etika, integritas, tanggung jawab, disiplin nomor 1 ya. Betul, kalau buat militer. Terkadang kalau dalam pekerjaan kalau tidak etika profesionalnya ada, itu malah lebih karena nanti kedepannya tentunya kan mereka setelah lulus dari sini bukan mayoritas, potensi atau kesempatan mereka menjadi perwira kan besar itu, sangat besar kan. Sebagian besar dari mereka pasti akan jadi perwira. Nah, begitu sudah jadi perwira kan tuntutannya kan lebih besar lagi, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, yang ketiga, adaptive capabilities ini tentunya yang kita harapkan dari mereka itu punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan kondisi tugasnya yang akan datang secara cepat gitu. 4 tahun di sini Bu, mereka dididik itu ya. Saya melihat bahwa selain SDM yang bagus, sumber daya, karena mereka terpilih semuanya. Contoh saja kemarin dari terakhir kita melaksanakan penerimaan yang untuk baru yang tadi kemarin yang sekarang tingkat 1. Itu dari seluruh Indonesia 1080 peminatnya. Yang diambil berapa yang hanya 100 yang masuk. Benar-benar selektif sekali, selektif saringan. Betul, Komandan. Sehingga harapannya mereka benar-benar orang yang mampu menyesuaikan diri, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemudian melihat perubahan teknologi juga mereka harus bisa menyesuaikan cepat. Betul itu. Iya kan? Jadi kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Betul. Itu harus dimiliki juga. Makanya di sini saya
bilang sama mereka, kamu di sini itu ibaratnya adalah besi. Besi itu untuk jadi pisau tajam itu harus ditempa dan diasah. Gitu. Jadi tidak hanya cukup ditempa. Setelah ditempa dia harus diasah. Diasah terus. Karena memang tujuannya kan pisau untuk apa? Untuk bisa memotong, untuk bisa digunakan untuk apa namanya sebagai senjata, seperti begitu. Saya kan tantangan ke depan ini situasinya luar biasa kan. Betul. Kita sekarang saja melihat perubahan teknologi itu HP saja kan. Betul. Itu dalam 1 tahun bisa berubah-ubah sampai berapa tipe teknologinya. Betul. Mulai dari 4G cepat menjadi 5G. Iya. Ya, bukan hanya HP lah, banyak sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah researchable. Riset, kemampuan membuat riset. Iya, karena memang tuntutan kalau tuntutan itu ya. Sebagai seorang teknokrat mereka harus mampu untuk membuat penelitian-penelitian, harus selalu meriset sesuai dengan apa namanya latar belakang keilmuan yang mereka ambil di sini. Kan di sini kan ada 5 prodi kan. Jadi kalau yang elektronik dia harus bisa riset di bidang elektro, yang telkom dia harus mencari bagaimana teknologinya telekomunikasi ke depan bagaimana. Terus otomotif luar biasa loh sekarang. Ya kan kemajuannya sangat luar biasa. Kemajuannya tidak hanya tentang teknologi permesinan atau otomotif, tapi sudah pakai digital kalau nggak salah. Siap. Kemudian juga ada 2 yang baru ini, cyber ya, keamanan cyber ini kan memang prodi baru komandan. Prodi baru ada 2 prodi baru ini memang tuntutan yang pimpinan kita ini sangat perhatian ya sama pembentukan atau pendidikan para teknokrat ini, sehingga atas arahan, atas perintah dari Kasat Pak Dudung pada saat itu, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, kita diperintahkan untuk membuat atau mendirikan prodi baru, 2 prodi baru yaitu cyber dan Terasenmil. Terasenmil itu adalah teknologi rekayasa senjata militer. Terasenmil. Ya, karena ke depan ini tentunya pasti persenjataan kita itu kan kita sudah banyak ketinggalan sebetulnya. Tapi harapannya dengan adanya Poltekkad ini tadi ya, kemampuan menyesuaikan diri adaptif tadi. Ya. Jadi lulusan Poltekkad ini bisa cepat dia melihat perkembangan itu dan tidak ada punya inovasi. Betul. Kan kita sering dengar itu dari Kasat itu low cost high impact. Nah, itu betul. Ya kan? Pak Dudung sering menyampaikan low cost high impact itu betul-betul memang kalau kita periupin memang harus begitu. Jadi kita harapannya nanti anak-anak bangsa ini ya kan, dengan biaya yang relatif lebih murah bisa menciptakan senjata-senjata yang berkualitas itu, high impact gitu kan. Nah, itu. Yang terakhir teknokrat, Bu. Ya memang ini goal terakhir siap betul. Dari smart itu teknokrat ini memang adalah kemampuan teknis yang memang harus dimiliki sesuai bidang keahlian yang ditekuni oleh para mahasiswa. Nah, ini kan kita memang pendidikan tinggi vokasi ya. Betul, jadi kita di sini lebih banyak praktek sehingga mereka nanti pada saat lulus dari sini sudah siap pakai, bisa digunakan oleh Angkatan Darat untuk memajukan teknologi alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Mungkin itu, Bu. Wah, sangat menarik, Komandan. Kalau saya lihat dari motonya itu pemikirannya sangat mendalam. Nggak hanya sekedar moto, misalnya moto semangat gitu aja. Tapi ternyata smart itu panjang sekali itu pemikirannya. Ada yang banyak mewakili BBM, harapan, visi misi Poltekkad itu sudah terdeskripsi secara langsung, terstruktur, visioner. Jika kami ini boleh menanyakan lebih lanjut dengan smart, apakah itu memang merupakan harapan komandan ke depannya atau disiapkan ke depannya untuk pengaplikasian moto Smart Poltekkad? Itu bagaimana untuk pemahaman itu? Harapannya kemampuan lulusan itu diharapkan menjadi bagaimana? Baik, Bu. Jadi awalnya kan sederhana. Saya hanya berpikir bagaimana kita punya tagline yang bisa berpengaruh tidak hanya kepada mahasiswa, memang kepada mahasiswa, tetapi harapannya juga kepada seluruh organik dosen, gadik gapendik yang ada di sini itu bisa mengikuti itu. Ternyata berjalannya waktu saya melihat memang secara ini berjalan waktu smart akhirnya muncul lagi. Oh, ini kampus harus jadi smart
karena kita pendidikan kedinasan miliknya Angkatan Darat, kita jadikan kampus ini menjadi Smart Army College. Itu sudah tulisannya saya pasang di depan. Itu besar Komandan, betul. Jadi untuk sebagai komitmen kita lah, semangatnya kita bahwa Poltekkad harus jadi Smart Army College. Itu sepertinya Komandan persiapkan untuk menghadapi Abad 21, atau kita kenal itu kedepannya lebih ada 5.0 kalau nggak salah ya itu. Itu saya sangat ini memang memang visinya itu lebih maju ke depan, tidak hanya berpegang pada era saat ini saja. Bagaimana itu, Komandan? Karena memang saya berpikirnya begitu, Bu. Jadi itu cita-cita pertama. Kita harus menjadikan kampus ini, Poltekkad, menjadi Smart Army College. Kita kan sebagian besar dari kita pasti itu kata-kata kadang-kadang menjadi doa, Bu. Ternyata betul, alhamdulillah ke depan ini dari Smart Army College kemudian terpikir yang lain. Ayo kita bikin Smart Poltekkad. Kita membuat Smart Poltekkad. Jadi kita membuat satu aplikasi yang untuk mewadahi tidak hanya bidang pendidikan, tetapi juga untuk operasional organik di sini. Sehingga saya pengen semua terwadahi jadi satu. Jadi tidak di sini tidak lagi kita banyak menggunakan kertas, sudah paperless. Ya. Seperti ujian sekarang di Poltekkad, kita sudah tidak menggunakan kertas lagi. Jadi siswa menggunakan laptop ataupun kalau memang dalam kondisi terpaksa menggunakan HP pun masih bisa. Bisa, Komandan. Dan ini tentunya selain tujuan bukan hanya paperless saja, Bu, sebetulnya tujuannya adalah untuk objektivitas penilaian. Karena dengan menggunakan aplikasi Smart Poltekkad dalam ujian ini, penilaian objektif itu memang tidak bisa 100%, tetapi itu mengurangi, meminimalisir campur tangan personal ya. Jadi dosen siapapun lah di dalam penilaian itu, karena begitu mereka selesai melaksanakan ujian, nilainya langsung keluar. Sudah langsung keluar. Iya. Dan di Smart Poltekkad itu para siswa itu sesuai ininya ya. Jadi kita membuat di situ Smart Poltekkad untuk siswa. Apabila akunnya di akun siswa, dia bisa melihat hasil ujian dia bisa melihat kurikulum, melihat jadwal pelajaran, siapa dosen yang ngajar, semua referensinya betul. Perpustakaan juga bisa referensi bisa dia akses. Kemudian yang terbaru ini lagi proses kita buat adalah video pembelajaran. Komandan. Harapannya dengan video pembelajaran barangkali di kelas mereka tidak bisa memahami secara utuh materi pelajaran itu, mereka di mes bisa mengulang, atau mungkin siswa ada yang sakit atau tidak bisa mengikuti pelajaran, dia bisa melihat dari itu. Ya. Terus yang berikut ini juga saya bilang tadi menjadi doa. Smart Poltekkad berikutnya ini kita smart class, karena akan kita jadi kita akan memodernisasi kelas-kelas yang ada di sini. Bagaimana smart class ini, Komandan, mau petunjuk? Jadi smart class ini selama ini kan memang kita sudah mulai tapi belum optimal ya. Jadi nanti di kelas itu kita mungkin sudah tidak menggunakan lagi whiteboard seperti begitu, Bu. Karena nanti yang akan kita adalah layar smart di situ. Jadi dosen pada saat menjelaskan dia bisa menulis di situ atau juga bisa menayangkan materi pelajaran di situ. Kemudian juga di dalam kelas itu ya betul-betul smart. Jadi pengawasan terhadap dosen sekarang sudah, Bu, tapi kan belum terintegrasi semuanya. Ada CCTV, terus ada komunikasi juga di situ antara dari unsur pimpinan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, kemudian sistem absensi nanti ada di situ juga. Jadi semuanya serba modern lah, smart. Betul-betul smart. Kalau saya lihat ini inspiratif banget, Komandan. Mohon izin kalau saya boleh nyimpulkan, lulusan ataupun luaran Poltekkad ini, kalau saya pahami itu harapannya adalah not only smart, tetapi juga comprehensive learner. Betul, Komandan ya. Comprehensive learner itu jadi diharapkan dia memang dianggapkan walaupun mereka luaran atau lulusan sudah lulus, mereka bisa mengembangkan
tidak hanya sebagai teknokrat atau teknisi yang kaku, ya, tapi mampu mengembangkan dirinya sendiri. Betul. Jadi tidak hanya robot. Nah, itu bagaimana, Komandan, untuk menutup perbincangan kita dalam Smart Poltekkad saat ini? Mohon petunjuk. Baik, jadi memang betul Bu. Jadi kita mendidik para bintara di sini ini harapannya tidak hanya secara secara akademik dia smart ya, tapi juga memang menjadi betul-betul comprehensive learner. Ya, mereka ini betul-betul jadi orang, dan kita sudah bisa melihat dari lulusan Poltekkad ini ya. Bukan kita sombong, tapi memang kenyataannya seperti begitu. Lulusan yang baru kemarin, iya, contoh yang lulusan tahun 2022. Siap. 17 orang yang ikut seleksi secapa, 17 masuk. 17 orang lulusan baru tahun 2022. Betul. Seleksi CAPA 17 orangnya masuk. Luar biasa, Komandan. Siap. Kemudian ya secara kemampuan juga saya memonitor mereka selama pendidikan di secapa. Secara akademik ya dari tripoli dasar lah. Siap. Secara umum itu mereka prestasinya bagus, rata-rata bagus gitu. Jadi memang itulah yang kita harapkan. Jadi selain dia memiliki kemampuan skill ya di bidang teknik, karena di sini vokasi juga, tapi di bidang lain juga dia mampu mengembangkan diri ke depannya. Mengembangkan diri. Ya. Dan ini memang tentunya menjadi harapan kita semua dan juga harapan Angkatan Darat pastinya. Betul. Ya, karena orang-orang ini kan pasti sudah dibidik. Jadi belum lulus saja beberapa satuan sudah minta. Sudah minta sama kita. Siap. Saya minta dong lulusan ini Poltekkad. Saya minta dong dong gitu kan. Karena keyakinan Komandan. Iya, karena memang, dan juga kan ada senior-seniornya yang sudah masuk di satuan itu. Siap. Dan ternyata mereka memang hasil kerjanya bagus gitu loh. Saya sempat bicara dengan beberapa kepala dinas jawatan, komandan satuan gitu yang menggunakan lulusan Poltekkad. Mereka puas dengan kinerjanya lulusan Poltekkad. Nah, inilah harapan kita tentunya. Dan di usia yang ke-35 ini Bu, kita juga berupaya melaksanakan beberapa kegiatan. Tentunya ada kegiatan juga. Iya. Jadi untuk memeriahkan ini, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Ya, tidak hanya internal saja, tapi juga keluar, eksternal. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maksudnya lomba-lomba begitu? Betul. Oh, siap. Ini lomba-lomba kita laksanakan. Nah, lomba-lomba ini tidak hanya lomba internal saja, hanya antar mahasiswa dengan organik saja, tapi juga kita melibatkan masyarakat umum dari desa di sekitar sini. Oh, itu berarti masuk Tridharma perguruan tinggi. Betul, juga, Komandan. Jadi pengabdian ya, pengabdian kita kepada masyarakat. Siap. Jadi ada yang lingkup sini, desa sini, Kecamatan Junrejo. Yang terakhir kemarin kita lomba PBB se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, Komandan. Wah, ada 60 sekolah. 60 sekolah. Dari tingkat apa, dari Komandan? SD, SMP, SMA. Wah, se-Jawa Timur. Siap. Jadi memang saya cukup surprise ya, karena di era seperti di zaman sekarang seperti gini yang kita lihat perkembangan, mohon maaf ya, kalau kita lihat di medsos banyak hal-hal yang anak-anak kita tuh yang terakhir kita seperti bullying. Betul, seperti begitu kan. Terus yang negatif, banyaklah yang negatif, tetapi masih banyak ternyata anak-anak kita nih yang masih cinta dengan kegiatan-kegiatan yang kedisiplinan seperti begitu kan, seperti ketangkasan baris berbaris kan PBB, harus disiplin. Itu disiplin. Betul. Latihannya pun juga banyak. Dan mereka saya lihat rela latihan siang hari sampai sore hari, selesai pulang dari sekolah itu. Latihan di sini. Kita melihat kan waktu persiapan sebelum lomba itu. Mereka latihan mulai siang, bergantian latihan di lapangan itu. Kalau tidak disiplin kan, kalau PBB tidak disiplin tidak akan mungkin gerakannya sama-sama. Itu saja kan kuncinya. Tidak hanya disiplin, kalau saya lihat mampu mengembangkan eagerness-nya mereka. Betul. Iya. Siap, betul, Komandan. Dan itu juga kan merupakan kebanggaan kita karena apa? Tumbuh jiwa patriotisme di dalam diri mereka. Tujuannya begitu, Komandan. Siap. Kan itu kejuangan, Bu. Siap. Iya kan? Bagaimana dia mau siang-siang latihan baris berbaris, itu harus
harus muncul dari dalam dirinya mereka masing-masing. Kalau dipaksa sama gurunya nggak akan mungkin jadi bagus-bagus. Kemarin kita lihat sendiri kan lomba PBB itu, lomba baris berbaris, bagus-bagus. Tapi kan dalam perlombaan kan kita memang harus menentukan mana juara satu, juara tidak dua, bisa juara semua. Tidak bisa. Tapi tidak ada yang nangis komandan ya? Ada yang nangis. Oh, siap. Ada yang dari Jember kemarin nangis. Oh, tidak juara padahal jauh-jauh dari Jember. Iya, karena mereka ya itulah. Saya yakin nangis itu bukan apa-apa. Nangis itu karena dia bangga sebetulnya. Dia bisa ikut lomba itu, ya kan? Tetapi memang belum dapat kesempatan untuk meraih juara. Jadi itu ada donor darah, kemudian juga anjang sana. Ya, kita kepada purnawirawan, ya yang dulu mengabdikan diri di Poltekkad. Kemudian juga kita yang rutin kita laksanakan kan Poltekkad Peduli, tiap minggu itu kita laksanakan. Tetap aja. Ya. Siap. Kemudian juga Saber Pungli. Siap. Saber Pungli ini bukan pungutan liar, Bu. Apa sih katanya Komandan izin? Sapu bersih nyemplung kali. Oh, jadi saya kira yang tadi Komandan pungutan liar. Bukan. Ini gimana? Jadi, Saber Pungli ini istilah yang digunakan oleh masyarakat yang mencintai lingkungan hidup. Ya. Siap. Jadi kita hampir setiap minggu diundang untuk sama-sama membersihkan sungai ya, terutama sungai. Ya, karena ini kan banyak yang paling rawan nih sungai. Kalau sampahnya sudah numpuk di hulu ini, pasti akan lari ke hilir. Banjir. Iya, dan kalau dia mampet pasti akan jadi banjir. Siap. Nah, ini kita juga ikut di dalam itu kelompok gitu ya. Kemudian lomba-lomba juga ada, selain tadi baris berbaris, kita ada lomba inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu tidak hanya satuan dalam, tapi juga di luar. Kita melibatkan beberapa perguruan tinggi dari luar, pesertanya ada dari luar. Nah, ini kan harapannya juga kita menumbuhkan patriotisme itu tidak hanya dari baris berbaris, tapi kita temanya kan di situ adalah bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat buat kepentingan alutsista yang sustainable dan adaptif tadi. Iya, gitu. Betul Komandan. Iya kan, ini temanya seperti begitu. Kalau saya boleh mengatakan saat ini yang lagi viral atau Kemendikbud menyampaikan itu local wisdom. Betul. Local wisdom. Jadi teknologi yang berhubungan dengan local wisdom. Kalau saya lihat mayoritas yang penemuan atau penelitian yang di Poltekkad itu based on the local wisdom juga. Betul. Karena memang kita juga untuk tugas akhir ataupun penelitian yang kita laksanakan itu, kita memberikan arahan kepada personil organik maupun mahasiswa ini harus local wisdom. Jadi sebagian besar itu komponen ataupun alat-alat spare part yang digunakan adalah produk dalam negeri. Wah. Yang dari luar itu mungkin hanya sekitar 1% saja, itu memang tidak bisa ya, tidak ada. Kita tidak memproduksi. Jadi hampir 99%, mungkin boleh dikatakan sekian persen itu sudah murni, itu buatan dalam negeri semua. Hasil penelitian Poltekkad. Iya. Dan buatan putra bangsa itu. Itu yang perlu dicatat Komandan. Selain materialnya itu dari local wisdom, juga benar-benar ininya juga yang membuatnya juga anak-anak kita, anak bangsa sendiri. Itulah harapan kita, Bu. Selain kita membuat beberapa kegiatan sosial, juga kita membuat lomba-lomba ini untuk memotivasi para pemuda, khususnya yang berkecimpung di bidang teknologi ini, untuk menciptakan alat-alat yang berinovasi untuk membuat alat-alat yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan militer ataupun juga untuk kepentingan masyarakat secara umum. Itu kalau saya mengatakan, sangat menarik Komandan. Karena saya tidak pernah membayangkan pemikiran untuk tidak hanya PBM saja, tetapi juga goalnya setelah kelulusan itu yang membuat saya merasa bahwa lulusan itu tidak hanya teknokrat atau teknisi saja, tetapi benar-benar human being-nya itu ada juga touching-nya itu. Izin Komandan, semoga dalam wawancara ini ada hal yang mungkin bisa disampaikan. Mohon izin Komandan, nanti bisa sampaikan ke
mahasiswa Poltekad, ataupun organik atau akademisi Poltekad, dan juga mungkin luaran atau masyarakat sekitar. Mohon izin Komandan. Baik, dalam rangka Dies Natalis menyambut Dies Natalis ke-35 Poltekad dan sekaligus juga HUT TNI ke-78 ini, saya selaku Komandan Politeknik Angkatan Darat ingin menyampaikan pesan khusus kepada para mahasiswa. Saya ingin kalian tetap melaksanakan proses belajar mengajar di sini dengan penuh semangat, karena memang 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar, tetapi juga kalau dijalanin itu tidak terasa. Yang penting kuncinya sabar, ikhlas, tawakal. Sabar, ikhlas, tawakal. Betul. Siap. Sabar itu bagaimana? Jangan mengeluh. Karena semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ya. Ikhlas menghadapi semua perjalanan proses belajar mengajar yang dihadapi di sini. Yang paling penting, walaupun terakhir, tawakal itu harus selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa begini itu bukan, kadang kita lupa kita bisa begini diri. Itu kita siapa sih gua, kan siapa sih saya, kan seperti begitu, tidak memandang prosesnya sebelumnya. Padahal itu Tuhan memudahkan semua. Betul, Komandan. Jadi Allah memudahkan semua urusan kita, bukan karena kita hebat, tapi Allah memudahkan semua urusan kita. Siap, Komandan. Dan juga kepada masyarakat tentunya kita berharap bahwa Politeknik Angkatan Darat ini bisa menjadi kita bisa sharing, bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Dalam waktu dekat ini kita akan mencoba mengembangkan, mudah-mudahan sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena selama ini kan yang biasanya jadi masalah adalah sampah. Nah, ini kita sedang dalam proses. Betul. Kita membuat recycling. Betul. Ada TPS 3 hari ini, tapi nanti akan kita kembangkan di situ bagaimana proses misalnya organik menjadi pupuk, yang non organik nanti kita proses menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Sudah banyak mungkin yang mulai, tapi nanti Poltekad kita coba membuat satu teknologi yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Mempermudah masyarakat. Betul. Jadi kita membantu masyarakat juga di sekitar kita untuk supaya lebih mudah mengelola sampah. Luar biasa. Itu. Mungkin yang terakhir, Bu. Satu, saya sampaikan dalam momen yang cukup penting ini, cukup baik ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-78. Semoga TNI tetap jaya, dan juga dalam rangka Dies Natalis, saya selaku Komandan Poltekad mengucapkan selamat Dies Natalis ke-35 bagi Poltekad, bagi Bamasis dan organik. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam meraih kesuksesan ke depan. Terima kasih. Siap. Izin Komandan, saya mau mencoba nih salam khusus yang dikembangkan oleh Komandan Smart Army College. Oh gitu. Baik, siap, Komandan. Baik. Penutup ini ya. Siap, betul, Komandan. Terakhir ya. Siap. Jadi silakan ditutup dulu, Bu. Begitu pemirsa atau audiens yang ada, saya tutup perbincangan yang sangat menarik pada hari ini dengan Komandan Poltekad. Kita tutup dengan salam khas yang diinisiasi oleh Komandan Poltekad. Dirgahayu Poltekad yang ke-35 tahun. Semoga jaya selalu dan tetap semangat. Salam Smart Army College.